Jadi teman-teman bisa lihat sekarang saya keringetan. Ya beginilah kita di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi kawan-kawan di channel saya. Jadi hari ini kita pakai bahasa Indonesia. Mungkin saya cuma mau ya, kenapa video sebelumnya saya pakai bahasa Inggris, saya cuma pengen belajar lebih lah, ingin improve lagi supaya lebih banyak lah yang bisa menjangkau, jadi nggak cuma Indonesia aja yang dengar gitu. Jadi dari luar pun juga bisa dengar. Nah, untuk hari ini saya sambil ngetes mic juga sih. Ya, at least teman-teman bisa dengar apa yang bisa saya obrolkan ini, bisa teman-teman dengar dengan jelas lah, mendengarnya lah. Ini waterfront di Pontianak. Jadi hari ini saya mau share basic street fotografi sih. Sebelum teman-teman nge-treat, at least paling enggak udah tahu kalau street fotografi itu dasarnya tuh seperti ini loh gitu. Sepertinya ini cahaya juga lumayan sih, lumayan oke sih. Kalau emang cahaya ini hilang, ketutupan awan, nanti mungkin saya akan coba balik shoot BW lah. Solusi kalau nggak ada cahaya. Yaudah, kita langsung bahas aja basic dari street fotografi menurut saya. Yuk. Oke, jadi street fotografi itu menurut saya jadi ada basicnya tuh. Sebelum kita panjang lebar buat foto street seperti, sebentar saya coba cek udah nge-record belum. Oke, recording. Nah, jadi di street fotografi itu dulu kita belajar tentang apa sih street fotografi itu. Street fotografi itu secara simpelnya, sederhananya tuh lebih ke mendokumentasikan di area publik lah. Jadi kalau kita di foto street itu, jadi nggak boleh semau kita, karena yang kita abadikan itu ruang publik. Jadi kita harus punya sesuatu yang pertama kali harus dipahami lah sebelum mendokumentasikan area pasar gitu. Cuacanya bagus, cuma awannya tuh bukan awan yang ditiup angin, dihembus angin tuh langsung hilang gitu loh, langsung gerak gitu loh. Ini awannya yang diem aja gitu. Jadi nggak tahu nih, matahari udah kecil kemungkinan sih dapat potensi bagus, tapi ya nggak tahu lah. Jadi kalau lihat dari depan sana tuh, nah ini yang saya lihat nih sekarang, bisa teman-teman lihat. Ini pemandangan di waterfront Pontianak. Nah, seperti inilah. Jadi kita langsung aja. Apa aja sih yang harus teman-teman ketahui lah. Basicnya tuh, basic street fotografi. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu adalah attitude. Nah, jadi buat teman-teman, kalau untuk street fotografi itu attitude yang pertama, sikap kita gimana di ruang publik. Kita nggak boleh seenaknya, karena kita di ruang publik ya, kita nggak boleh seenaknya dengan istilahnya kayak, kalau bisa saya bilang barbar gitu lah. Ya, boleh juga sih, karena di tiap ruang publik itu personalitinya tuh pasti berbeda-beda. Ada yang bisa nerima cara kita berinteraksi yang mungkin sedikit ekstrim, atau mungkin malah sebaliknya ada yang nggak bisa terima gitu kan, ngapain nih foto-foto gitu. Setidaknya kita harus munculkan habit baik dulu lah di depan publik lah. Jadi karena kita di ruang publik, jadi kita harus oke juga di ruang publik. Dijaga attitude-nya kalau kita di ruang publik, karena di tiap tempat itu biasanya berbeda cara mereka berinteraksi. Jadi sebisa mungkin attitude-nya dijaga, jadi orang yang baik, pasti efeknya bakal baik. Oke, sekarang yang kedua di street fotografi itu, ini saya sambil ngetes audio juga ini nih. Jadi nggak tahu ini bakal kedengaran atau enggak. Itu ada kapal di sana lagi narik.
Ya itulah. Yang kedua yaitu ini langsung ke teknikal ya, langsung ke teknikal, teknis street fotografi lah, teknis memotretnya lah. Nah jadi kalau saya biasanya untuk street fotografi itu agar lebih mudah lah ya, lebih mudah dicerna audiens, viewers, pas ngeliat karya kita tuh, letakkan subjek utama. Sebisa mungkin taruh subjeknya di tengah, taruh aja di tengah, subjeknya di tengah. Itu akan lebih mudah sih buat audiens ngelihat apa sih sebenarnya yang kita foto gitu. Jadi yang selanjutnya itu sebisa mungkin kalau teman-teman nyetrit di pasar, sebisa mungkin kita harus berbaur dengan sekitar. Jangan ngendap-ngendap ambil di pojokan nyari spot motret dari pojok gitu kan, bidik orang dari jauh-jauh gitu kan. Sebisa mungkin jangan, karena lebih baik kita berbaur. Mereka nggak bakal marah kok selama kita jadi orang baik. Mereka nggak bakal marah kok, tenang aja, nggak masalah. Ini seperti saya sekarang lagi di pasar, ini sambil jalan-jalan. Kalau saya pribadi, kita nggak boleh seenaknya gitu loh. Kalau saya tuh street fotografi itu, jadi di street fotografi itu kita nggak boleh terlalu idealis lah dengan diri kita. Nah, jadi berbaur lah dengan sekitar. Jadi mereka tahu kita ada di situ. Karena apa? Nah, jadi ini sambil saya ngetes audio. Semoga teman-teman bisa dengar lah apa yang saya obrolin sekarang. Nah, jadi sekarang ini jangan jadi kayak sniper lah. Soalnya nggak usah kita lihat ke orang lah, nggak usah lihat ke orang. Kita lihat diri kita sendiri aja lah. Anggap misalnya kita di kafe gitu kan, di kafe atau di tempat umum lah. Tiba-tiba dari jauh ada yang bidik pakai kamera gitu kan. Kita pasti merasa nggak enak kan. Ngapain sih aku dipoto dari jauh gitu, dibidik dari jauh. Pasti kita akan merasa it's not good gitu kan. Jadi kan kalau saya pribadi sebisa mungkin kita harus berbaur. Jadi biar mereka tahu kita ada di sana, di lingkungannya gitu. Jadi itu tips yang kedua dari saya, sebisa mungkin berbaurlah dengan sekitar. Lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga, ini lebih ke teknis dari kameranya, pengaturan kameranya. Kalau saya di street fotografi sebisa mungkin buat teman-teman yang mau nyetrit, sebisa mungkin pakai settingan kamera yang minim resiko kehilangan momennya tuh tinggi. Gak usah sungkan-sungkan pakai shutter cepat, shutter kenceng 1/1000 atau 1/500 atau ya something like that lah, seperti itulah. Sebisa mungkin pakai settingan yang resiko kehilangan momennya tuh agak tinggi gitu. Itu tips yang ketiga, dasar-dasar street fotografi. Nah, yang keempat itu butuh atensi yang cukup baik lah. Mata harus dilatih lah kalau ini. Nah, jadi kalau yang keempat itu perhatikan arah cahaya, posisi cahaya mataharinya. Nah, ini kenapa saya masukin ini salah satu dasar, karena sebagian besar di foto street itu menurut saya akan lebih menarik kalau teman-teman bisa ngelihat arah cahaya. Jadi potensi fotonya lebih baik itu tinggi. Jadi teman-teman kalau di street itu gini lah. Oke lah, seandainya matahari misalnya nggak keluar nih, udah kita bisa pakai BW gitu kan, hitam putih gitu kan. Ya itu mungkin salah satu solusi gitu kan. Cuma kan kita kan nggak setiap saat kan harus pakai hitam putih di foto kan. Kadang kita juga butuh warna gitu kan di foto di jalanan. Jadi buat teman-teman bisa mungkin perhatikan arah cahaya sih. Akan lebih baik kalau fotonya lebih dinamis lah hasilnya kalau ada cahaya. Itu salah satu saran dari saya sih. Gimana sih motret yang biar oke gitu. Saya juga sambil cari momen sih. Ini ada matahari, cuma mataharinya agak sedikit soft, kurang dapet lah, masih kontrasnya tuh kurang dapet lah. Tapi not bad lah. Yang keempat itu perhatikan arah cahaya.
potensi fotonya maksimal itu lebih baik lah, lebih dinamis lah. Nah, yang kelima itu repetisi, tetap ngulang terus di street fotografi. Jadi kalau menurut saya tuh street fotografi itu ada pengulangan itu nggak masalah buat teman-teman yang mau nyetrit, walaupun di tempatnya itu aja tuh, tempatnya nggak banyak berubah, jadi nggak masalah sih, karena potensi fotonya sama persis gitu ya, kecil. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang saya keringetan ya. Beginilah kita di Pontianak, Kalimantan Barat, kita panas banget. Nah, jadi kalau bisa repetisi itu nggak masalah, pengulangan tuh nggak masalah, di lokasi yang sama nggak masalah, karena momennya pasti beda, subjeknya pasti beda, cahayanya pasti beda, walaupun hanya 1 menit atau 2 menit perbedaan dari hari sebelumnya, hari-hari yang lain, tetap pasti beda, hasilnya pasti beda. Kalau menurut saya dinikmati aja, dinikmati apa yang kita punya di lokasi kita, pelajari habit mereka, hasilnya akan kelihatan ya bakal maksimal atau enggak. Menurut saya kalau teman-teman mau nyetrit, walaupun tempat kita nggak sebagus seperti kayak Jepang, kayak di Jerman, kayak di London, di Inggris, di Paris, walaupun tempat kita ya bisa teman-teman seperti ini, ruko-rukoan, tradisional, nggak masalah. Tapi kita bisa tunjukkan sesuatu yang beda dari tempat yang kita punya. Saya mau keliling dulu, cari momen. Oke lah, mungkin saja lah. Kita lanjut cari momen. Oke, teman-teman, mungkin ini aja sih bisa saya share hari ini. Gak banyak sih yang dapat, banyakan portrait aja foto-fotonya. Ya, adalah beberapa sebagian foto standar aja lah. Ada yang minta fotoin orang-orang di pasar. Mungkin ini aja sih bisa saya share ke kawan-kawan. Semoga bisa dipraktekin juga. Gimana kalau kita mau trip di pasar tuh kayak gimana sih foto-foto di pasar, foto-foto street, sedikit insight lah, jadi teman-teman bisa paham gimana sih kita nyetrit di pasar. Jadi hari ini mungkin banyakan saya ngambil potret sih, potret orang di pasar, kayak banyak main light in shadow, potret orang lah ya, ala-ala Japanese style lah, teman-teman dari Jepang lah, dulu momen-momen orang di pasar. Mungkin ya nggak tahu bisa ngambil apa lagi. Makasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Semoga tips tadi bisa teman-teman praktekin juga, bisa jadi acuan lah kalau nyetir itu kayak gimana sih, kita dasarnya tuh kayak gimana sih. Thank you udah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.